Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Septiana Putri, mahasiswa program D3 Keperawatan Stikes Raja Besi Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu informed consent. Jadi, informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarga pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan. Sebelumnya telah diberikan informasi jelas mengenai tindakan apa saja yang akan dilakukan dan juga resiko kemungkinan yang akan terjadi setelah dilakukan tindakan. Untuk tujuan dari informed consent adalah sebagai perlindungan pasien terhadap segala bentuk tindakan yang tidak diketahui oleh pasien dan keluarga yang seharusnya tidak dilakukan, namun malah justru merugikan dan membahayakan kondisi pasien, serta perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan terhadap akibat yang tidak terduga dari tindakan yang dilakukan yang kemungkinan dapat merugikan pasien dan membahayakannya. Untuk fungsi dari informed consent adalah sebagai perlindungan dan proteksi pasien, yang kedua sebagai perlindungan terhadap tindakan penipuan ataupun pemaksaan yang tidak diketahui oleh pasien, dan yang ketiga sebagai hak otonom perorangan, di mana pasien dan keluarga berhak mendapatkan informasi terkait kondisi klinis pasien, dan juga pasien dan keluarga berhak untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap tindakan yang akan dilakukan. Untuk informed consent ada dua, yaitu express consent dan implied consent. Express consent adalah informed consent yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Yang dilakukan secara tulisan biasanya adalah tindakan yang melebihi prosedur pemeriksaan atau tindakan yang tidak biasa dilakukan, misalnya pembedahan operasi dan pengobatan invasif. Sedangkan untuk implied consent dibagi menjadi dua, yaitu implied constructive consent dan implied emergency consent. Implied constructive consent adalah permohonan yang dilakukan pada tindakan yang biasa dilakukan dan diketahui masyarakat secara umum. Biasanya dilakukan oleh perawat. Tindakan yang dilakukan dengan permohonan implied constructive consent adalah pemeriksaan vital sign secara berkala, kemudian pengecekan gula darah, serta pengambilan sampel darah yang digunakan untuk pemeriksaan lab dan juga injeksi. Untuk implied emergency consent dilakukan pada pasien dengan keadaan emergensi yang membutuhkan tindakan secara segera, dilakukan oleh dokter secara tersirat dan tidak membutuhkan lembar persetujuan terlebih. Isi informasi informed consent diantaranya alasan dan tujuan dilakukannya tindakan, tata cara pelaksanaan tindakan, resiko dan komplikasi setelah dilakukannya tindakan, prospek keberhasilan tindakan, dan alternatif tindakan medis yang lain, serta prognosis penyakit pasien. Orang yang berhak untuk melakukan penandatanganan persetujuan diantaranya adalah pasien itu sendiri jika sudah berusia 21 tahun atau lebih yang dianggap sudah dewasa, keluarga pasien yaitu orang tua dan keluarga terdekat, istri ataupun suami jika sudah menikah, dan dapat dilakukan oleh wali ataupun kurator pada pasien dengan kebutuhan khusus. Berikut saya akan menampilkan informed consent yang biasa dilakukan oleh perawat pada saat melakukan tindakan keperawatan kepada pasien. Saya Cindy Septiana, perawat dari Stikes Raja Besi Bojonegoro yang bertugas sore hari ini untuk merawat ibu. Sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Roro. Dia alamat? Itu Blora, Mbak. Usia ibu? 35. Saya pastikan gelang pasiennya dulu, ya. Ya, betul. Baik ibu, yang akan saya lakukan di sini diantaranya nanti kita akan melakukan tindakan perawatan serta penyuluhan kesehatan setelah ibu operasi, ya. Diantaranya ada latihan relaksasi nafas dalam, batuk efektif, dan mobilisasi dini. Kurang lebih dilakukan selama 30 menit. Apakah ibu bersedia? Dan penjelasan mengenai informed consent yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.